Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah masing-masing. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Kawan pajak, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari bidang pendaftaran, ekstensifikasi dan penilaian Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Kalau sebelumnya kita udah mengundang Bapak Kakanwil DJP Sumatera Utara 1, kali ini tamunya juga nggak kalah spesial kawan pajak. Nah, hari ini kita akan ngobrolin yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsinya bidang pendaftaran, ekstensifikasi dan penilaian atau biasanya kita sebut bidang PEP ini, yaitu tentang pendaftaran NPWP. Bersama kita sudah hadir Bapak Dhani Sirait selaku Kepala Bidang PEP. Pak Dhani, apa kabar Pak Dhani? Kabar baik, halo Kak Fitri. Iya, Pak Dhani, hari ini kita dan kawan pajak akan ngobrol seputar pendaftaran NPWP nih Pak. Nah, pendaftaran NPWP ini benar ya Pak adanya proses bisnisnya ini di bidangnya Pak Dhani, benar nggak Pak? Iya Mbak. Ya, nah hari ini kita sebenarnya ini kan hal yang paling utama nih Pak bagi kawan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah hari ini kita mau bagi informasi nih Pak, apa saja hal-hal terkait pendaftaran NPWP ini Pak. Nah sebelum kita ke sana Pak, sebenarnya apa sih NPWP ini Pak? Biar kawan pajak nggak salah paham, NPWP ini sebenarnya apa? NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kegunaan NPWP selain sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak atau pembeda bagi wajib pajak yang memiliki nama yang sama, itu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Barangkali ada kawan pajak yang pernah mengajukan pembukaan rekening di bank, iya betul Pak, melamar pekerjaan atau mengurus perizinan usaha. Iya. Dalam persyaratan pengajuan itu diminta nomor NPWP. Betul sekali Pak. Kak Fitri sudah punya NPWP? Wah kalau saya sudah Pak, harus sudah punya nih ya selaku pegawai negeri sipil nih Pak. Nah kalau gitu Pak, mungkin kalaupun kita sudah punya NPWP nih Pak, kawan pajak mungkin ada yang belum punya Pak, ya kan Pak? Nah, gimana nih Pak caranya kawan pajak supaya bisa mendapatkan NPWP ini? Apakah harus datang ke kantor pajak langsung Pak? Kalau mau punya NPWP, itu sekarang caranya gampang sekali. Gampang ya Pak? Ya, untuk kawan pajak yang mau mendaftarkan NPWP orang pribadi, tidak perlu ke kantor pajak. Cukup dengan mengakses alamat irek.pajak.go.id. Oh, online aja ya Pak? Menggunakan internet masing-masing. Iya. Kemudian buat akun di alamat irek.pajak.go.id tadi, seperti kawan pajak membuat akun media sosial Instagram, Facebook, betul. TikTok. Iya. Setelah membuat akun di alamat irek.pajak.go.id tadi berhasil atau jadi, kawan pajak login menggunakan akun yang sudah berhasil didaftarkan tadi ke irek.pajak.go.id dan mengisi data diri untuk pendaftaran wajib pajak dan mengupload dokumen persyaratan. Kemudian klik minta token. Nomor token akan dikirim ke email kawan pajak. Oh, masuk lagi ke email ya Pak? Masuk ke email.
terakhir, kawan pajak mengisi token yang dikirim tadi ke email kawan pajak tadi ke menu pendaftaran di alamat irek.pajak.go.id. Oke. Kemudian klik kirim. Oh. Jika pendaftaran berhasil, maka NIK kawan pajak sudah diaktifasi menjadi NPWP. Wah, segampang itu ternyata. Kemudian NPWP elektronik akan dikirimkan ke email kawan pajak. Dan NPWP elektronik tersebut sudah bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran pajak dan melapor SPT. Jadi memang ternyata gampang ya Pak ya, online saja, kemudian mungkin buat akun dulu ya Pak ya. Kalau kawan pajak bilang nggak pandai bikin akun, wah nggak mungkin. Coba kita lihat akun media sosialnya, karena hampir sama sebenarnya ya Pak ya, cara membuat akun pajak dan cara membuat akun media sosial. Kemudian dari situ baru kita daftar ya Pak ya, di akunnya tadi daftar. Betul. Nah jangan lupa setelah minta token, klik tombol kirim ya Pak ya. Karena kawan pajak nih suka miss-nya di situ Pak. Jadi sudah selesai mengisi formulir katanya, lalu suka ngechat ke teks Min, katanya Min apalagi abis ini gitu. Kok nggak dapat NPWP-nya? Padahal sebenarnya belum kirim permohonan Pak. Jadi jangan lupa kawan pajak, tadi Pak Dani udah bilang jangan lupa diklik tombol kirim, karena itu adalah akhir dari proses pendaftaran. Setelah itu NPWP-nya langsung dikirim ke email ya Pak? NPWP dikirim ke Wah luar biasa, nggak perlu diambil langsung ke kantor pajak ya Pak ya. NPWP elektronik. NPWP elektroniknya dikirim ke email, kartunya dikirim ke alamat wajib pajak. Jadi udah sangat gampang sekali kawan pajak. Harusnya nggak ada kesulitan nih ya Pak kawan pajak dalam membuat NPWP-nya. Nah Pak, kalau tadi aktivasi NIK sudah terjadi, udah jadi NPWP, NIK-nya dan itu secara online, kira-kira ada nggak Pak dokumen yang harus dilampirkan saat kawan pajak ini mau membuat NPWP atau mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP Pak? Nah, untuk laki-laki dan wanita yang belum menikah, maka harus melampirkan scan KTP dan kartu keluarga. Untuk wanita yang sudah menikah atau wanita kawin, dapat memilih untuk menggunakan NPWP suami atau dapat membuat NPWP sendiri. Oh, boleh memilih nih ya Pak ya? Oke. Jika menggunakan NPWP suami dalam melakukan administrasi perpajakan, maka wanita kawin cukup mengaktifkan NPWP keluarga saja ke kantor pelayanan pajak dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Sementara jika ingin membuat NPWP sendiri, wanita kawin harus mengupload scan KTP suami, KTP istri, kartu keluarga, dan kartu NPWP suaminya. Oke, nah berarti sebenarnya tidak harus ber-NPWP sendiri ya Pak ya, kalau wanita kawin. Jadi yang ber-NPWP ini sebenarnya yang wajib adalah suami atau wanita yang belum menikah ya Pak ya, yang masih menanggung dirinya sendiri. Kalau wanita kawin tadi Pak Dani udah bilang ternyata boleh memilih, bisa pakai NPWP suami atau memilih untuk ber-NPWP sendiri gitu ya Pak Dani ya. Nah ini baru-baru ini Pak, ada fenomena nih Pak yang terjadi di Indonesia, yaitu ibu-ibu rumah tangga berbondong-bondong datang nih ke kantor pajak, katanya mau bikin NPWP untuk jadi afiliator marketplace. Nah pertanyaannya, apakah afiliator marketplace ini itu wajib bikin NPWP nggak sih Pak? Ya, sebetulnya tidak wajib sepanjang suaminya sudah memiliki NPWP. Karena perpajakan Indonesia menganut family tax unit, yang artinya kepala keluarga beserta anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan pada kepala keluarga. Jadi cukup suami saja yang memiliki NPWP. Maka NPWP suami dapat digunakan oleh istri dan anak yang belum dewasa. Namun jika memang diperlukan,
wanita kawin boleh memilih untuk memiliki NPWP sendiri. Artinya baik suami maupun istri keduanya harus melaksanakan kewajiban perpajakan masing-masing. Oke, berarti ini diserahkan kepada kawan pajak ya Pak ya. Betul. Kalau memang dia wanita kawin mau pakai NPWP suami saja, secara perpajakan tidak ada masalah ya Pak ya. Tapi kalaupun diperlukan memang kawan pajak diharuskan misalnya dari perusahaan atau dari tempat usahanya harus ber-NPWP sendiri, boleh, silakan. Gitu ya Pak Dani ya. Nah, ini tadi kita udah ngobrol seputar NPWP, bagaimana tata cara pendaftarannya. Kalau ada nih kawan pajak yang masih kebingungan nih Pak, kira-kira bisa kemana ya kawan pajak bertanya soal pendaftaran ini Pak? Baik, jika masih membutuhkan bantuan, kawan pajak bisa menghubungi saluran layanan administrasi perpajakan melalui live chat di alamat pajak.go.id. Pajak.go.id. Ya, klik saja ikon berwarna kuning di pojok kiri. Oh, itu live chatnya ya Pak ya? Oke. Atau telepon ke 1500 200. 1500 200. Ya, yang mau via WhatsApp bisa ke nomor WhatsApp layanan Helpdesk Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Oh, jadi WhatsApp Kanwil ada juga nih Pak. Ya. Nomornya berapa Pak? Nomor teleponnya 0822 6102 0020. Oke. Kawan pajak juga bisa langsung ke kantor pajak terdekat untuk berkonsultasi dengan penyuluh pajak di Helpdesk pos di Helpdesk. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Dani tadi udah nyebutin ternyata banyak kawan pajak salurannya bisa ke kring pajak ya Pak, 1500 200, bisa live chat juga dari pajak.go.id, boleh juga chat WA ke nomor Kanwil DJP Sumut 1, atau boleh juga kalau nggak puas juga boleh datang langsung ke kantor pajak ya Pak ya. Nah, baik kawan pajak, udah banyak sekali yang kita bagikan hari ini bersama Pak Dani. Pak Dani, terima kasih banyak informasinya yang sudah dibagikan bersama kawan pajak di sini. Kawan pajak, sekilas tadi kita udah membahas bagaimana cara mendapatkan NPWP. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kawan pajak. Kita akan bahas topik lainnya di podcast selanjutnya, makanya kawan pajak jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kawan pajak akan dapat update video terbaru dari Teras Kawan Pajak. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita, ada Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram di Pajak Sumut 1, serta YouTube di Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa kembali kawan pajak.